mengetahui ini ayat mansukh, yang lain belum mengetahuinya. Dan masalah-masalah khilaf lainnya. Ini adalah merupakan apa-apa yang memang tidak akan dapat ditutup selama-lamanya. Karena setiap fawqa kulli dhi ilmin alim. Karena perbedaan tingkat intelektual lah para ulama-ulama kita berselisih. Namun perselisihan mereka bukanlah laknat. Perselisihan mereka adalah rahmat. Dalam makna apa? Mereka sangat toleransi, tidak pernah fanatik dengan perkataannya. Dan mereka semua sepakat mengatakan, kembalilah kepada hadis. Sebagaimana kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, in sahhal hadits fa huwa madhhabi. Andai kata ada hadis yang sahih, yang sah, itulah dia madhabku. Kesanalah aku berangkat. Ikhwatul kiram azakumullah. Dan kita sangat paham tidak ada satu madhab pun yang mengklaim dia benar dalam segala sisi. Tidak ada. Bahkan kita yakin sekali tidak ada satu orang pun ulama, bahkan sahabat yang menguasai seluruh sunnah Rasulullah SAW. Banyak dalam banyak hal. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepadanya seorang perempuan meminta bagiannya, warisannya. Kata Abu Bakar Siddiq, engkau tidak memiliki bagian. Dia merasa bersedih dan dia bertanya kepada sahabat lainnya. Akhirnya mereka terangkan bahwasanya dia memiliki jatah daripada warisan. Banyak hal menunjukkan bahwa semua sahabat bukan menguasai semua sunnah. Masih banyak contoh-contoh lain, ikhwat. Ketika Rasulullah perintahkan para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Hal ini dipahami dengan dua pemahaman para sahabat. Sebagian melaksanakan salat di tengah jalan karena mereka memahami makna hadis Rasulullah SAW bukan secara zahir, tapi sesungguhnya yang mereka inginkan, yang Rasulullah maksudkan, agar mereka bersegera bergegas, jangan terlambat. Ketika masa waktu mereka sholat di tempat dan mereka bergegas, sebagian memahami secara zahir, maka mereka sholat ketika sampai di Bani Quraidah, dan itulah lewat waktu asar ketika maghrib. Sesampainya mereka di Bani Quraidah, Rasulullah SAW tidak menyalahkan kedua-duanya. Kedua-duanya benar. Walaupun tentu di antara keduanya ada yang lebih akrab kepada kebenaran. Sebagaimana kata Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang lebih dekat kepada kebenaran adalah orang-orang yang pertama yang sholat di tengah jalan. Kenapa? Karena menghormati waktu sholat. Ikhwatul kiram azakumullah. Intinya, kita jangan sampai berpecah belah. Kita harus bersatu, tetapi kita memiliki satu standar yang kita jadikan sebagai basis bersatu, dan kita seluruh kaum muslimin tidak bersisi padanya. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga harus dipahami dengan pemahaman khairul qurun, sebaik-baik zaman. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, setelah itu zaman setelahku, dan zaman setelahku, setelah mereka, yakni zaman Rasulullah. Ini mendapat garansi, tazkiyah, rekomendasi. Zamanku, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Kenapa Rasulullah katakan mereka sebaik-baik zaman? Karena zaman sahabat syahadut tanzil, mereka langsung melihat Quran turun. Sampai-sampai Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tanyakan kepadaku seluruh ayat. Aku tahu di mana dia turun, kapan dia turun, peristiwa apa dia turun. Sahabat, mereka wariskan ilmu ini kepada para tabi'in yang langsung berjumpa dengan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andai kata mereka beriman sebagaimana engkau ya Muhammad, kalian wahai Muhammad dan para sahabat-sahabatmu beriman, mereka telah dapat petunjuk. Dan semua kita sepakat, kecuali ahlul bid'ah, bahwasanya sahabat kulluhum udul. Sahabat adalah orang-orang yang adil, terpercaya. Kita hormati mereka seluruhnya. Kita mengetahui kedudukan mereka seluruhnya, dan kita hormati para a'immah. Namun kita tidak pernah ta'assub fanatik kepada satu daripada mereka, karena kita diperintahkan hanya menjadikan qudwah kita dalam segala hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan dalam berbagai macam bentuk perkara-perkara yang diperselisihkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Andai kata kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Andai kata kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ikhwatul kiram azakumullah. Tentunya lebih lanjut nanti akan diterangkan oleh
asyatizuna, dan saya cukupkan sampai di sini. Alafu minkum, segala macam bentuk kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kekurangan minni, dari saya sendiri pribadi, khilaf saya sendiri, Allah dan Rasulnya barian. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, waktu sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta segenap orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Bertolak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitabnya Dhilalul Jannah, ya, fi takhrij ahadits sunnah. Az-jamaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saya tidak panjang-panjang menyampaikan beberapa kata di dalam kesempatan pada siang ini. Ya, mungkin nanti Ustadz Rasul Dahri akan menjelaskannya panjang lebar. Namun di sini saya ingin menyampaikan beberapa faedah yang mungkin dapat menjadi renungan bagi kita semua, yaitu mengenai realita yang kita lihat sekarang ini. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah prediksikan kepada kita semua, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa siapa saja nanti yang hidup sepeninggalku, yaitu kita semua, hidup sepeninggal Rasulullah, pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Keluar kita dari tempat ini, kita lihat kaum muslimin terjebak di dalam perselisihan. Mungkin setiap kita akan bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa umat ini berselisih? Padahal nabinya satu, ya, kitabnya satu, kiblatnya satu, yang mereka sembah juga, ya, Tuhan yang satu, Rabb yang satu. Mungkin kita kira kitalah orang yang pertama terbetik di dalam hatinya tentang masalah ini. Namun jauh sebelumnya, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya yang Al-Mati', yaitu Al-I'tisam, juz 2 halaman 691, yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau menukil satu kisah atau riwayat sebagai berikut. Khala Umar dzata yaumin faja'ala yuhaddits nafsahu. Pada suatu hari Umar menyendiri. Beliau menyepi seorang diri. Lalu beliau berkata di dalam hati beliau, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa nabiyyu wa wahid?" Bagaimana umat ini bisa berselisih padahal nabi mereka satu. Ini pada zaman Umar. Umar bertanya dalam hatinya. Beliau menyendiri, menyepi seorang diri dan bertanya di dalam hati, mengapa umat ini berselisih padahal nabi mereka satu? Ternyata